Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triana dari semester 3C akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan bab ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus. Pengertian perbarengan, gabungan tindak pidana konkursus dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara tiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Satu, perbarengan peraturan konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut atau for GHT handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan untuk konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau for GHT handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaan perbarengan pengaturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok yang terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani, material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua ada perbuatan berlanjut atau for GHT handling. Menurut pasal 63 ayat 1, berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika beberapa berbeda-beda dikenakan ketentuan yang membuat ancaman hukuman pidana yang pokok yang paling terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan-ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau for GHT handling. Seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran Rp10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali pencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Jika kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus realis ini yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun ditambah 1/3 dikali 9 tahun, yaitu 12 tahun. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu kejahatan plus pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis diancam pidana tiap-tiap kejahatan ditentukan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau peringan. Contoh realis, konkursus realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan.
Tetapi menurut pasal 70 ayat 2, KUHP sistem kumulasi ini dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Untuk konkursus realis, baik yang merupakan kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbadangan itu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa, tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Sekian review bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.